Ya. Nanti ada di TV. Ya. Pemirsa HPS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersilaturahmi dengan Ketua DKM Masjid Al Ikhlas ya, yang berlokasi di Derajat RT 3 RW 3 Karangmakmur RT 4 RW 3 Kota Cirebon. Lurahnya Karangmakmur. Derajat Ya. Ya, ini bersama Ketua DKM, Ketua PDM Muhammadiyah, Sekretaris DKM Pak Bambang ya. Nah, ini kita bisa melihat perjalanan masjid ini semenjak Bapak kapan dilantik atau ditugaskan sebagai Ketua DKM, tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, kondisinya seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diangkat sebagai Ketua DKM tahun 2012. 12. Pada waktu itu tuh Ya? menggantikan Pak Haji Jono almarhum. Pada waktu saya jadi Ketua DKM, keadaan masjid ini memang lain gitu, beda dengan yang sekarang. Karena pada waktu itu tuh masjid dalam posisi hanya bisa untuk beberapa orang sholat berjamaah di masjid. Belum Jumatan ya? Belum, udah. Udah. Hanya belum ditingkat sama kita. Perjalanan pada tahun 2012 sampai tahun 2014, alhamdulillah Masjid Al Ikhlas kita rubah, kita bangun sesuai dengan kapasitas biaya yang ada di kita. Yang alhamdulillah masih dibangun pada waktu tahun 2014 itu dengan biaya hampir sebesar 700 jutaan. Itu hasil daripada swadaya masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al Ikhlas. Tak lupa kami juga merasa dibantu, bukan masalah dibantu. Jadi karena Masjid Al Ikhlas ini predikatnya sebagai masjidnya wakaf dari masyarakat untuk ke PP Muhammadiyah. Makanya ada surat wakafnya ada. Alhamdulillah ada. Dan IMY juga sudah kemarin juga ketemu ada. Hanya memang karena masjid ini ada terletaknya di dalam kampung, bukan di pinggir jalan. Ya, memang jemaahnya juga hanya jemaah wilayah lingkungan RW ini. Nah, dari segi fisik itu sudah Bapak jelaskan. Dari segi jamaah bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah Pak. Dulu berapa pada jamaahnya, waktu sekarang berapa? Jemaah kita khususnya untuk kalau dilihat daripada per hari untuk melihat sholat maghrib, khususnya sholat maghrib dan sholat isya, itu ada sedikit peningkatan sekarang. Kalau dulu mah mungkin hanya 2 saf kalau maghrib itu, tapi sekarang udah bisa sampai ke 3 saf. Terus ibu-ibunya juga sekarang sudah ada pengajian, ada tadarusan di masjid. Kegiatan anak-anak ada? Alhamdulillah di sini ada TPA, itu dilaksanakan setiap hari, setiap jam 3 sampai dengan jam 5 sore Pak. Kalau kedepannya rencananya bagaimana? Dari segi kegiatan, kemudian dari segi fisiknya mau diperlebar atau bagaimana? Kalau lihat daripada fisik sih mungkin karena memang keterbatasan lahan, kita juga untuk mengembangkan, untuk nambah toilet khususnya untuk bapak-bapak juga ini agak sulit gitu untuk mengembangkannya, kemana larinya gitu. Kita lagi mendiskusikan dengan pihak dari Muhammadiyah caranya bagaimana gitu untuk kita menambah untuk wilayah toilet untuk laki-laki gitu Pak. Ya kan bisa diumumkan juga ya ke masyarakat luas ya, tidak hanya ke Muhammadiyah. Itu saya pernah nanya dengan menggunakan medsos itu lumayan sumbangsinya signifikan gitu. Betul. Ya, di masjidnya ini dulu
putranya Pak Makmuri, ketua PDM namanya Darwis, ya mengumumkan Pak ke WA. Jadi di samping dari Muhammadiyah dari masyarakat sini, nah, itu dari segi fisik Pak ya. Dari segi kegiatan bagaimana bisa Alhamdulillah Pak, melahirkan. sekarang ini kegiatan kita apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita full Pak. Ada tadarusan, ada taraweh, dan ada yang itikaf di masjid ini. Ya. Biasanya yang memang di sini belum itikaf tuh belum dari sehari-hari ada di mondok di masjid, Gitu ya. tapi setiap malam tuh dari mulai jam 2 tuh ada yang isi gitu. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan jemaah di Masjid Al-Ikhlas khususnya warga derajat ini kelihatan agak meningkat kalau dalam segi apa namanya tuh bobotnya, bobot dalam arti kata beribadahnya gitu. Iya. Mimpi apa ke depan Pak? Memakmurkan masjid di sini. Mau nginduk ke ini enggak? Joko Karyan itu dari Jogja itu. Saldo 0, enggak berani, belum berani. Jadi lain antara Beda ya ceritanya. iya, Beda. jadi lain Pak. Kalau di Jogokarian mah satu masjidnya sedikit tumaninah dalam arti kata masjid itu bisa terlewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Gitu ya. Bisa untuk parkirnya juga ada. Tapi kalau di sini di gang ini hal yang sulit untuk masuk mobil aja sedikit harus mepet-mepet gitu. Jadi kalau kita untuk ke arah sampai kas nol gitu, masih belum berpikir ke situ gitu, karena masalahnya beban untuk setiap bulan juga di kita tuh agak berat juga gitu. Berat ya. Tapi saldonya besar itu. Alhamdulillah. Sekarang berapa juta itu? 18 juta. Bisa kalau nggak? 18 juta itu tuh karena kumpulan-kumpulan pada waktu membangun Pak. Gitu Ada ya. kumpulan-kumpulan uang yang tidak digunakan untuk kelebihan uang pembangunan lah, tapi tidak dipakai untuk apa-apa. Tapi alhamdulillah Pak, kita juga di sini melihat lingkungan apabila ada masyarakat yang tidak mampu atau kita sendiri melihat itu, kita langsung bergerak untuk memberi bantuannya. Ya. Kalau misalnya ke depannya dalam bentuk pemberdayaan gimana Pak? Jadi tidak diberi tapi dia diberdayakan. Nah ini apa yang bisa dia kerjakan, kita bantu. Kita pernah berbicara dengan Ketua PP Muhammadiyah Pak, untuk menanggulangi masalah, karena di sini itu yang namanya rentenir itu sudah begitu banyak. Tadinya kita tuh pengen saklek gitu, dalam arti kata rentenir tidak boleh masuk gitu ke wilayah kita. Nah, kita juga akan memberikan modal usaha untuk bergerak itu. Hanya nanti kalau seandainya ada dari kita sudah memberikan, ke sana juga menerima lagi. Jadi akhirnya persoalan itu tuh sampai sekarang belum bisa terpikirkan gitu. Bagaimana caranya untuk nanggulangi masalah orang yang sudah berhubungannya dengan pihak rentenir gitu. Jadi memang dari segi orangnya juga kadang-kadang sulit. Kalau ke rentenir ininya bayarnya bagus ya. Kalau dipinjemin kita malah ini enggak ini. Malahan pernah Apalagi kita kalau nggak ada borohnya udah parah. Dan ini sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Tapi itu tantangan bagi kita. Tapi kita tidak akan surut Pak mengenai itu. Ya insya Allah kita nanti akan berbicara dengan itu. Caranya bagaimana supaya lingkungan kita yang orang-orang yang tidak mampu bisa diberdayakan. Itu memang betul Pak. Ya, kualitas ekonomi, kualitas keilmuan ditingkatkan begitu. Insya Allah. Kalau misalnya tanah dulu ini segini itu sudah pelebaran Pak ya? Sudah sampai dipulkan bisa nggak bisa gerak gitu. Itu Muhammadiyah itu kan terkenal justru yang wakaf sudah datang sendiri Pak ya? Betul. Iya, barangkali ada di sebelah kanan kiri yang mau di ini gitu. Insya Allah Pak. Justru kelebihannya masuk gang itu polisi udara kecil. Gitu. Luar biasa itu kalau di sananya kerja sama Satpol PP kan kantor ada Pak. Iya. Ya memang saya itu betah sekali ke sini cuma kadang-kadang parkirnya Nah, rada itu. cepat. Rata-rata. Sana berhenti dulu, bisa geser motor gitu ya. Betul. Iya. Oke, Pak Ketua barangkali mau menambahkan? Baik, dari sini aja ya. Sini Pak. Di sini. Nih, ingat betul dulu itu ke PDM Pak ya, waktu bawa masjid ini Bapak sebagai ketua panitia dari masjid ini luar biasa. Monggo Pak barangkali pemikiran-pemikirannya tentang masjid ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biar jelas. Coba Mas sekarang supaya jelas. Alhamdulillah Ya. siang hari ini saya kedatangan tim atau bahkan pengurus langsung daripada APS TV. Ya. Terima kasih ini Ya. atas atensinya terhadap Masjid Al-Ikhlas. Menambahkan dan sedikit mengoreksi tentang posisi atau lokasi Masjid Al-Ikhlas ini. Ya. Masjid Al-Ikhlas ini berada di Kampung Karangmakmur RT 4 RW 3 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin mau berinfak ya mangga silahkan. Kemudian apabila mau melaksanakan ibadah sholat, iktikaf dan sebagainya silahkan. Akses yang paling mudah adalah melalui Jalan Pangeran Derajat, Gang Sinar Pagi 4. Tepatnya di depan kantor Satpol PP Kota Ya, Jolo. mudah nyarinya. Iya, mudah carinya. Tepatnya apotek apa itu Pak? Iya, Apotek Apotek Derajat ya. Derajat. Jalan sini gang apa nih? Gang Sinar Pagi Gang Sinar 4 Pagi, ya. Oh iya. Kemudian sejarah daripada masjid ini adalah dulu awalnya adalah merupakan musola keluarga. Milik Musola siapa itu? keluarga milik Bapak Said. Oh. Ya, seorang kalau nggak salah seorang ya Bapak Said, seorang pegawai daripada dinas koperasi Dinas atau departemen keuangan gitu ya di Jakarta. Membangun musola ini melalui keluarga yang ada di sini, sedangkan beliau sendiri keberadaannya setiap dalam kesehariannya ada di Jakarta. Ya. Seiring waktu kemudian beliau alhamdulillah mempunyai niat untuk mewakafkan. Nah, satu mewakafkan kepada Perserikatan Muhammadiyah. Zaman dulu Pak Uja Sujadi, ya, Uja, Pak Uja, kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Jenderal Mas Duki, Ya, gitu ya. legenda itu. Betul. Beliau yang mengurus musola ini, kemudian karena kebutuhan untuk beribadah di lingkungan masyarakat ini dipandang sangat diperlukan, maka diperluas, kemudian diperlebar. Ya. Termasuk juga arah kiblatnya. Tadinya arah kiblatnya itu Lurus saja, menghadap ke tidak miring ya? mana enggak miring, ke utara. Oh iya. Ke utara menghadap tembok yang sebelah kanan ini. Kemudian lambat laun benerkan ya, diluruskan termasuk pada sekaligus pada waktu rehab musola masjid ini tahun 2014. Arah kiblatnya Tapi bentuk ini nggak bisa ngikuti arah kiblat ya? bentuk ini karena arah tanahnya itu tidak mengikuti arah kiblat, Ya. sedangkan kita mengutamakan kepentingan daripada jamaah sehingga kita usahakan supaya maksimal menampung jamaah di sini. Tadinya kita ada satu tingkat ya, satu lantai, kemudian kita tambah satu lantai di atas. Ya, jumlah jamaah telah kami perhitungkan ya kurang lebih ada 300 lah. Kalau kegiatan Jumatan, kegiatan itu Pak Ustadz. Dan alhamdulillah dibangun tahun 2014 itu atas bantuan dari masyarakat para aghnia yang peduli terhadap masjid, tidak menghilangkan juga dari PDM pada waktu itu, di mana Pak Priyatna selaku sekretaris PDM ya, ikut andil memperjuangkan dana. Dan terima kasih juga kami kepada Pemda. Dari lingkungan di sini Ada. juga ya? Jadi dari lingkungan sini ada yang membantu berupa material, semen, besi, bata, pasir dan sebagainya. Jadi saya selaku panitia pada waktu itu dengan modalkan 75 juta dari Pemda Cirebon. Saya bismillahirrahmanirrahim tancap
fondasi kemudian jalan ternyata Allah memberikan kemudahan, yakin usaha sampai bahkan dari dana yang kita perkirakan perhitungan tadi sekitar 700 sampai 800 itu masih ada sisa. Nah, sisa tersebut kemudian kami gunakan untuk kegiatan rutin seperti santunan pada mereka-mereka yang membutuhkan. Terakhir kita kemarin hari Jumat tanggal 28 ya. Jumat tanggal 28 April kemarin berkaitan dengan kegiatan Ramadan. Alhamdulillah kita menyalurkan bantuan kurang lebih 200 paket untuk kaum yatim, duafa dan janda-janda miskin di sekitar masjid ini, satu kampung RW 03 Karangmakmur. Dananya dari mana? Alhamdulillah, terima kasih dari Lasismu ya, sumbangannya tidak sedikit, kemudian dari jamaah juga tidak sedikit, dan alhamdulillah itu baru tahap pertama. Nanti tahap kedua juga akan menyusul bantuan kita karena masih ada sisa yang datang menyusul, sehingga insya Allah kita akan bagikan dalam waktu dekat ini. Demikian Ustaz. Dengan konsep Masjid Joko Karyan, setuju atau enggak, gimana? Sebetulnya kami sudah punya cita-cita sebaik untuk seperti Masjid Joko Karyan ya, paling tidak berusaha untuk meminimalisir uang saldo yang ada di bendahara. Namun demikian, mengingat kegiatan kami setiap bulan tidak lebih daripada berapa kali kegiatan, lebih dari 10 kegiatan ya, tiap malam Jumat, Minggu pagi, kemudian kegiatan Jumatan dan sebagainya, sehingga untuk kebutuhan rutin semacam itu kita masih harus menyediakan beberapa cadangan dana, barangkali untuk pekerjaan pemeliharaan ya kecil, nanti untuk saldo nol belum bisa. Tetap kita harus punya cadangan untuk pemeliharaan barangkali ada genteng bocor dan sebagainya gitu ya. Di samping masyarakat di sini kan maaf kondisinya juga belum belum merata. Demikian ya, terima kasih kepada para jamaah, pada masyarakat yang telah masjid memakmurkan masyarakat memasukkan masjid. Amin, begitulah kira-kira Pak Ustaz. Ada orang yang memakmurkan masjid, ada yang dimakmurkan oleh masjid. Betul, semuhun. Oke, terima kasih Pak Ketua Pak Ketua DKM. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi lebih besar lagi, lebih makmur lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.